Hai semuanya, terima kasih telah menyempatkan diri untuk dapat hadir di Podinsi, podcast Indahnya Toleransi yang dimana akan membahas tentang toleransi umat beragama kali ini. Sebelum kita mulai podcast kita pada kali ini, saya ingin perkenalkan diri dulu nih. Saya Angelika Simbolon dengan NIM 210803010 dari jurusan Matematika sebagai host. Oke, sebelum kita memulai podcastnya, kita sudah kehadiran bintang tamu nih. Ada bintang tamu yang akan meramaikan podcast kita kali ini. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dari Kak Agnes. Boleh perkenalan diri, Kak? Halo semua, perkenalkan saya Agnes Purnamasari Borusyaloho dengan NIM 210803074 dari Prodi Matematika. Oke, salam kenal Kak Agnes. Kemudian ada Kak Clarissa. Boleh perkenalan diri, Kak? Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Elga Marin Saragi dengan NIM 210803102. Saya dari Prodi Matematika. Salam kenal Kak Clarissa. Kemudian ada Kak Febri. Boleh perkenalan diri, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Syanipar dengan NIM 210803083. Saya juga berasal dari Prodi Matematika. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Febri. Oke, nah topik kali ini kan membahas tentang toleransi antar umat beragama, ya. Dimana yang kita ketahui kalau agama di Indonesia ada 6 ya, yang dipercayai ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, perlunya toleransi itu diterapkan di Indonesia agar tidak terjadi konflik-konflik serta kericuan-kericuan. Nah, kalau berdasarkan pendapat dari Kak Agnes nih, menurut Kak Agnes sendiri, apa sih itu toleransi? Kalau menurut saya, toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendapat atau pandangan atau kepercayaan orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Jadi, toleransi ini adalah bagaimana cara kita menyikapi adanya perbedaan itu dengan menghargai dan menghormati. Oke, ya memang toleransi itu adalah sikap untuk saling menghargai serta menghormati perbedaan. Kalau menurut Kak Clarissa sendiri nih, apa sih itu toleransi, Kak? Nah, ini Kak, kalau secara bahasa, toleransi itu kan berarti tenggang bahasa nih ya. Yang berarti menurut saya, toleransi itu adalah sikap yang dimana kita umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Kita memang diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Ya, jadi pendapat dari Kak Clarissa nih, di mana katanya menurut dia sendiri, jika dipandang dari sisi yang positif, toleransi justru akan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, kan itu tadi adalah pengertian dari toleransi nih, menurut pendapat dari Kak Agnes dan juga pendapat dari Kak Clarissa. Nah, kalau dikaitkan dengan topik kali ini, toleransi antar umat beragama. Menurut Kak Febri sendiri, apa sih itu toleransi antar umat beragama? Menurut saya nih ya Kak, berdasarkan pengertian toleransi yang sudah dikatakan oleh kakak-kakak sebelumnya, kan toleransi itu artinya menenggang rasa. Maka dari situ dapat disimpulkan pengertian dari toleransi antar umat beragama itu adalah di mana sikap kita harus saling menghormati atau menghargai antar umat beragama dan juga saling menerima dan terbuka terhadap adanya umat yang beragam sehingga tidak dibenarkan tindak diskriminasi walau dengan alasan apapun seperti itu Kak. Oke, jadi dengan adanya toleransi antar umat beragama, maka kita dapat menerima ya perbedaan agama itu, dan sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi agama. Oke, setelah itu nih, menurut Kak Clarissa, seberapa penting sih kesadaran akan toleransi itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau menurut saya nih ya Kak, toleransi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi, pentingnya toleransi dalam keberagaman ya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, mempererat tali persaudaraan, dan menguatkan rasa nasionalisme dan sekaligus membentuk persatuan bangsa. Oke, jadi toleransi itu jika
terapkan dalam kehidupan, maka akan menguatkan rasa nasionalisme ya. Kalau menurut Kak Febri sendiri itu, menurut Kak Febri seberapa penting toleransi itu diterapkan? Nah, menurut saya Kak, seperti yang kata Kak Clarissa tadi, toleransi itu kan bisa mengikat, memperkuat ikatan tali persaudaraan antar bangsa dan antar umat manusia. Nah, misalnya jika toleransi ini tidak dimaknai dengan baik di dalam kehidupan kita, mungkin akan menimbulkan kericuhan dan membuat retakan persatuan antar bangsa. Maka dari itu mulai sekarang kita harus meningkatkan rasa toleransi yang tinggi, baik hal di antara umat beragama, antar suku maupun antar ras. Seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Febri. Jadi toleransi itu memang penting ya, karena dengan adanya toleransi maka perdamaian pun akan terjaga, serta tidak akan ada lagi timbul konflik-konflik karena perbedaan, tidak akan ada lagi kericuhan-kericuhan. Nah, kita sudah tahu nih, seberapa pentingnya itu toleransi jika diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau menurut Kak Agnes sendiri, bagaimana sih kesadaran akan pentingnya toleransi di daerah Kak Agnes? Kalau di daerah saya, di lingkungan saya sebagai mahasiswa, menurut saya kesadaran akan pentingnya toleransi itu udah cukup baik. Bisa diambil dari contoh, misalnya kita ada rapat kepanitiaan atau organisasi kayak gitu kan. Jadi biasanya itu diusahain dilaksanakan itu nggak di hari Minggu karena menghormati teman-teman yang beragama Kristen. Nah, di prodi saya sendiri juga ada contohnya ya. Kami ada acara, jadi acaranya itu kayak dilaksanakan dari siang sampai sore. Itu sekitar bulan sebelum puasa. Jadi itu juga diusahakan selesai sebelum memasuki bulan puasa karena menghormati teman-teman yang akan berpuasa, yaitu teman-teman yang beragama Muslim. Jadi menurut saya sendiri di lingkungan saya sebagai mahasiswa itu tingkat kesadaran akan pentingnya toleransi itu sudah cukup baik. Begitu Kak. Oke, jadi berarti kesadaran akan toleransi di lingkungan Kak Agnes, di mana Kak Agnes itu sebagai mahasiswa sudah cukup baik ya, sudah cukup tinggi untuk di kalangan mahasiswa, karena ketika ada acara-acara rapat, maka rapat itu tidak akan dilaksanakan ketika hari Minggu, karena hari Minggu adalah di mana umat Kristen itu melaksanakan ibadahnya, serta acara kemahasiswaan itu dilaksanakan sebelum memasuki bulan puasa. Toleransi yang cukup baik. Oke, kemudian jika ada peristiwa-peristiwa keagamaan, nah jadi agama yang lain ikut merayakan misalnya perayaan Lebaran, perayaan Hari Natal, ataupun perayaan Imlek. Nah, menurut Kak Clarissa dulu nih, bagaimana sikap dan pendapat Kakak dalam menanggapi peristiwa tersebut? Sikap saya nih ya Kak menanggapinya bukannya justru bagus ya kan kalau agama lain ikut serta dalam perayaan besar agama yang lain. Nah, dari situlah kita bisa melihat adanya sikap toleransi antar umat beragama, di mana kita menghargai dan menghormati mereka. Bisa dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan, supaya perayaan tersebut berjalan dengan lancar. Oke, jadi menurut Kak Clarissa nih, jika ada perayaan-perayaan yang sedang dilaksanakan oleh agama-agama lain, misalnya kita ingin ikut berpartisipasi, maka kita bisa ya menjaga ketertiban sebagai wujud nyata kita akan toleransi kita terhadap agama mereka, dan tentunya itu akan menimbulkan sikap saling menghormati ya. Oke, itu pendapat dari Kak Clarissa sendiri. Kalau menurut Kak Febri nih, gimana Kak? Menurut saya itu misalnya jika ada agama lain yang ikut, merayakan atau menghormati hari perayaan besar orang lain itu sangat bagus. Karena selain meningkatkan hubungan ikatan antar bangsa atau masyarakat sekitar, hal itu juga menjadi pengaruh baik untuk meningkatkan kesadaran, akan pentingnya toleransi antar umat bangsa. Seperti itu, Kak, kalau dari saya. Oke Kak, jadi sama saja ya. Itu adalah hal yang baik, tidak salah. Kita harus menghormati justru agar toleransi itu tidak pudar. Oke, ada lagi pertanyaan yang terakhir nih. Saya ingin bertanya dan meminta pendapat dari Kak Agnes. Menurut Kak Agnes sendiri, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam bertoleransi di kalangan mahasiswa atau di kalangan kampus, Kak? Kalau menurut saya sendiri, itu kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus sadar kalau misalnya toleransi itu penting.
Karena seperti yang kita ketahui, toleransi itu kan sikap menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Jadi akan membawa dampak positif ke kehidupan kita. Itu akan menciptakan kedamaian, keharmonisan, terus terhindar dari percekcokan, konflik begitu kan. Jadi di kalangan saya sebagai mahasiswa, itu contoh sikap yang bisa meningkatkan kesadaran kita akan toleransi itu kayak tidak membeda-bedakan teman. Jadi kita bisa berteman dengan semuanya, nggak harus yang satu kepercayaan, satu keyakinan sama kita, tapi ya berbaurlah dengan semuanya. Lalu yang sikap yang kedua itu bisa menghargai dan menghormati agama orang lain. Contohnya jika mereka beribadah, kita menghargai, menghormatinya. Nah, lalu ada juga contoh, saya ambil contoh saat bulan puasa kemarin. Itu teman-teman yang non-muslim itu ikut membantu untuk membagikan takjil kepada teman-teman yang beragama muslim. Jadi menurut saya, selain adanya tingkat kesadaran, itu dibutuhkan juga tindakan. Seperti itu. Oke, jadi pendapat dari Kak Agnes, tidak hanya cukup diomongkan saja ya, toleransi itu perlu tindakan nyatanya juga. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman. Dan juga pas saat bulan puasa ada acara bagi-bagi takjil tuh. Oke, kalau menurut Kak Clarissa sendiri, gimana Kak? Kalau menurut saya nih ya Kak, cara meningkatkan kesadaran dalam bertoleransi di kalangan mahasiswa yaitu pertama kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, yang dimana maksudnya sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri, yang dimana mulailah kenali dirimu sendiri dan renungkan apakah sejauh ini kamu sudah memiliki sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda atau tidak. Contohnya nih, kesadaran tentang mengeluarkan pendapat. Kita tidak bisa tuh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, di mana kita beranggapan bahwa pendapat kita yang paling benar. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa sebagai manusia kita juga memiliki kekurangan masing-masing. Oke, pendapat yang sangat bagus nih dari Kak Clarissa, di mana harus dimulai dari diri sendiri, tidak harus memaksakan pendapat kita dengan pendapat orang lain, karena yang nyatanya setiap pendapat manusia beda-beda, ada yang baik, ada yang butuh diperbaiki, dan itu juga adalah salah satu sikap toleransi. Nah, mungkin begitu saja Kak podcast kita pada kali ini yang membahas tentang toleransi antar umat beragama. Jadi kesimpulannya sih yang kita dapatkan dari podcast kali ini, di mana pentingnya toleransi antar umat beragama. Karena jika sudah diterapkan toleransi di dalam kehidupan kita, maka sikap-sikap yang akan merugikan kita, di mana kericuhan, konflik-konflik akan perbedaan-perbedaan tidak akan terjadi lagi. Nah, begitu juga nih sebagai kita mahasiswa nih, butuhnya kesadaran agar kita bisa mempertahankan toleransi itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan kita sendiri. Oke, jadi sekian dulu podcast kita pada kali ini. Saya Angelika Simbolon sebagai host dan juga kakak-kakak sebagai bintang tamu mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih Kakak.